Dan pemirsa, hari Sabtu ini PSSI akan menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan juga komite eksekutif periode 2019-2023. Nah, sebelum kita simak pembincangannya dengan berbagai narasumber yang telah hadir di studio kami, kita akan menyampaikan sejumlah data dan fakta berikut ini untuk Anda. Nah, kita simak pemirsa, kongres luar biasa PSSI ini akan diselenggarakan pada hari ini, yakni Sabtu 2 November 2019, di mana tepatnya yakni di Jakarta, dengan pemilihan ketua umum dan juga wakil ketua umum serta jajarannya untuk periode 1 tahun ke depan 2019-2023, yakni 4 tahun ke depan. Agendanya ada 3 sebenarnya agenda besar yang bisa dipaparkan, yakni untuk memilih ketua umum nantinya, memilih wakil ketua umum dalam kongres luar biasa ini, dan juga memilih komite eksekutif untuk 4 tahun ke depan 2019 hingga 2023. Selanjutnya pemirsa, fakta yang dapat kami paparkan di pagi hari ini, ada kandidat yang calon ketua umum, yakni 11 orang yang diperebutkan hanyalah 1 kursi, lalu wakil ketua umum ini calonnya ada 15 orang, tetapi yang diperebutkan untuk kursi ini hanyalah 2 kursi. Lalu calon komite eksekutif ini ada 71 orang, tetapi yang diperebutkan ini adalah hanya 12 kursi saja. Selanjutnya pemirsa, kita simak kongres luar biasa PSSI ini karena memilih ketua umum yang hanya 1 kursi saja diperebutkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ketua umum dari PSSI. Yang pertama, usia minimal usianya 30 tahun. Ini berdasarkan statuta PSSI pasal 24 ayat 4, yakni ada di sana 30 tahun usia minimalnya. Lalu harus aktif di sepak bola minimal 5 tahun. Lalu ia juga harus seseorang yang mengetahui tata kelola dan hukum persepak bolaan tanah air. Dan ia juga harus menjadi orang yang setuju dengan program PSSI sejalan dengan program FIFA dan juga AFC. Selanjutnya pemirsa, kita simak hak suaranya seperti apa. Ini adalah gambaran yang akan nanti mungkin terlihat dalam kongres luar biasa PSSI. Jumlahnya 86, terdiri dari apa saja? Dari 34 asosiasi, ini dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, lalu 18 klub yang tergabung dari Liga 1, 16 klub dari Liga 2, 16 klub dari Liga 3, 1 asosiasi sepak bola dan juga 1 asosiasi futsal. Dan selanjutnya tiap hak suara memiliki 15 suara. Apa saja sebenarnya? 1 suara itu untuk memilih ketua umum tentunya. 2 suara memilih wakil ketua umum karena memang ada 2 kursi yang diperebutkan untuk wakil ketua umum sendiri. Dan untuk komite eksekutif ini ada 12 suara karena ada 12 komite eksekutif yang akan menduduki kursi jajaran di sana. Dan yang terakhir, pemirsa, kita akan simak data selanjutnya. Tahap pemilihan ini juga mungkin penting untuk diketahui yang akan diselenggarakan pada hari ini Komite Luar Biasa PSSI. Tahap pertama, yang pertama tentu saja memilih ketua umum yang tadi 1 kursi yang diperebutkan. Tahap kedua, lalu para pemilih ini dapat memilih wakil ketua umum dengan 2 kursi yang diperebutkan. Selanjutnya tentu saja tahap ketiga untuk memilih komite eksekutif. Dan pemirsa, itulah data dan fakta mengenai Kongres Luar Biasa PSSI akan diselenggarakan hari ini di Jakarta 2 November 2019. Dan seperti apa kira-kira nanti akan berlangsungnya KLB PSSI akan diulas bersama rekan saya Kevin Egan. Silahkan Egan. Baik, terima kasih Ajeng Kamarati atas data-data yang Anda sampaikan. Pemirsa, apakah KLB PSSI ini akan melahirkan era baru untuk PSSI untuk menghasilkan liga yang lebih baik dan tim nasional yang mampu berprestasi di tingkat dunia? Bagaimana kemudian posisi pemerintah dalam suksesi PSSI kali ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada Sesmenpora Gatot Dewa Broto dan juga ada pengamat sepak bola Gesit Budi Handoyo. Bung Gesit dan juga Pak Gatot, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi. Saya langsung ke Bung Gesit dulu. Bung Gesit, sebagai sesama penggemar sepak bola, seberapa optimisnya Anda untuk melihat bahwa Kongres Luar Biasa PSSI kali ini akan melahirkan ketua PSSI yang berintegritas? Iya, kalau optimisnya saya kira saya tetap optimis ya akan
hadirnya ketua PSSI baru ya. Karena kan PSSI sekarang nggak punya ketua setelah Pak Edi Rahmayadi. Jadi harus optimis begitu ya? Iya. Nah, cuma untuk menyebut apakah kemudian kita akan mendapatkan ketua umum baru yang punya integritas, ini kan masih perlu pembuktian ya. Saya sih melihat bahwa semua calon ketua umum yang ada pada pemilihan kali ini pasti semua punya integritas. Pasti mereka juga punya obsesi, mereka punya visi, punya misi yang bagus untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi seberapa besar dan seberapa tinggi optimisme itu kemudian akan terlihat, ini yang agak sulit. Baik, Bung Sid, tapi kan ada 9 calon ketua umum PSSI yang kemudian mengatakan kayaknya ada yang aneh nih dengan persiapan Kongres luar biasa. Baik itu mungkin dari segi persiapan, bahkan disebutkan juga ada money politik. Nah, Anda melihat dengan adanya 9 calon ketua umum yang bahkan sudah kayaknya udah merasa kayaknya ada yang aneh nih. Anda bagaimana tanggapannya? Iya, kemarin kebetulan saya juga sampai malam juga hadir di Sangrila ya. Ikut memantau lah kira-kira seperti itu suasana menjelang Kongres luar biasa PSSI. Ya memang isu-isu semacam itu terdengar ya. Tapi lagi-lagi itu hanya isu gitu ya, sulit untuk bisa membuktikan apa gitu isu benar atau tidak gitu ya. Tapi yang saya tangkap memang setiap kali Kongres PSSI berlangsung ya, tadi sebelum kita masuk studio Pak Gatot bilang katanya PSSI ini organisasi sepak bola di dunia yang paling sering berkongres gitu Pak ya. Semakin banyak kongres kayaknya semakin apa ya, ya isu-isu semacam itu pasti akan terus bermunculan gitu. Bahkan isu yang muncul juga, yang kabar yang saya dengar katanya 1 voters sampai 300 juta begitu ya. Tapi apakah benar atau tidak ini yang sulit untuk bisa membuktikan. Tapi setiap kali Kongres PSSI akan bergulir pasti ada seperti selalu seperti itu. Nah begini Bung Sid, bagaimana kemudian publik bisa optimis ya, kalau misalnya memang persoalan itu selalu ada. Ntar jadi akhirnya ketika ada ketua umum yang baru, orang udah kemudian berpikir, wah ini lahir dari proses yang banyak keanehan begitu. Iya, jadi begini sebenarnya kalau kita mau bicara soal PSSI, ketika akan terjadi sebuah pemilihan ketua, katakanlah menyebut presiden akan memilih presiden dan wakil presiden baru, ini pasti kan sudah dipersiapkan panjang ya. Apalagi ini Kongres luar biasa, sebenarnya waktunya sangat mepet ya Pak Gatot ya, sejak Januari tahun lalu Pak Edi Rahmayadi mundur. Ini kan kemudian ada Kongres luar biasa waktu itu di Bali ya Pak ya, Pak Edi Rahmayadi mundur. Kemudian kan ada persiapan untuk melakukan pemilihan ketua umum baru ya. Saya yakin Pak pasti orang yang berminat atau punya ambisi untuk duduk di PSSI ini sudah lama ini menyiapkan diri ya. Sementara teman-teman yang saat ini juga ikut mencalonkan diri menjadi calon ketua umum dan wakil ketua umum, ini kan baru bersatu pada saat akhir gitu. Mereka mungkin punya visi dan misi yang sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi ketika mereka melihat, wah ini sepertinya sudah ada settingan bahwa calon tertentu nih yang akan dimenangkan. Tapi sayangnya mereka baru bersatu pada saat-saat akhir. Sementara di sini sebenarnya sudah menyiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Mereka roadshow, menemui voters-voters, ya. Kemudian jadi pembenahan nggak bisa dilakukan sejak awal ya, sedangkan padahal kemudian baru diomongin terakhir-terakhir begitu kan? Pak Gatot, peran dari pemerintah untuk membantu PSSI, membantu Kongres luar biasa ini melahirkan sosok pemimpin yang berintegritas dan bahkan mungkin harapan publik pecinta sepak bola ini mengharapkan adanya perubahan begitu di tubuh PSSI, bagaimana Pak Gatot? Ya betul Mas Segan, memang harapan, kalau ini bukan harapan lagi, request, strong request dari publik dan masyarakat tentu saja sangat tinggi sekali. Karena kita lihat kondisi yang ada sekarang, misalnya masalah supporter, kemudian tata kelola, kemudian kontroversi yang ada di PSSI, itulah mendorong supaya the next atau kali ini momentum untuk KLB betul-betul untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan di PSSI. Orang mengatakan reformasi, tapi ternyata kami akui, kami pun pernah Kemenpora melakukan pembekuan, tapi ternyata kami akui juga masih jauh dari harapan. Tapi poin yang kami sampaikan adalah, tadi saya setuju apa yang disampaikan Mas Kesit, kita harus ada optimis. Siapapun yang terpilih, kalau pemerintah itu urusan PSSI. Kami mengakui saja, kan kami nggak mungkin men-setting, wah harus si A, si B, si C menjadi ketuanya, kan nggak mungkin. Karena kemarin juga saya sampaikan kepada media, Pak Zainuddin Amali, Pak Menpora itu tidak dalam posisi mendukung salah satu. Karena kemarin ada isu macam-macam, enggak. Pak Zainuddin Amali welcome pada siapapun yang datang. Kalau ternyata kemudian yang datang itu hanya sebagian, itu tergantung mereka. Welcome. Nah, poin yang kami sampaikan adalah untuk kehadiran beliau hari ini pun sebelumnya tanggal 18
Oktober misalnya contohnya. Waktu itu saya tanya pada PSSI, betul nggak ada semacam recognition, ada approval, atau ada restu dari FIFA gitu. Mereka menunjukkan surat pada kami, oke saya setuju. Nah, bukan berarti kami nggak percaya pada PSSI. Nah, kami komunikasi langsung pada FIFA juga. Dan ternyata hanya selisih beberapa hari saya dapat surat yang hampir mirip. Intinya memang mereka sudah persetujuan pada FIFA. Fine, itu satu. Yang terakhir adalah kemarin kami juga ingin memastikan jangan sampai kemudian Menpora kami itu kemudian dipermalukan hadir di sebuah acara yang tidak direstui oleh FIFA. Saya dapat info, oh ternyata mereka sudah hadir. Ada fotonya yang saya peroleh, berarti itu sah. Poinnya adalah itu urusan PSSI mereka untuk KLB, tapi harapan masyarakat, harapan pemerintah itu tolonglah saat ini saatnya untuk betul-betul berubah. Jangan sampai nanti sudah terpilih, ujung-ujungnya kayak itu lagi. Baik, bagaimana kemudian peran dari pemerintah mendengar ketika ada persoalan money politik di dalam Kongres luar biasa? Kita akan tanyakan kemudian kepada Pak Gatot usai jeda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Pak Gatot. Ketika pemerintah, khususnya Kemenpora begitu mendengar ada informasi yang disampaikan, ada money politik di situ, ada kemudian keanehan dalam Kongres luar biasa persiapannya, ada kemudian calon yang merasa bahwa ini sudah disetting, ada calon yang kemudian sudah dianggap akan menjadi ketua umum, sudah dari awal diagendakan, bagaimana kemudian responnya? Yang perlu tadi saya luruskan adalah kalau setting nggak ada ya, dari pemerintah nggak, dari istana memberikan lampu hijau kepada si A atau si B nggak. Dari Menpora juga nggak gitu ya. Itu perlu saya luruskan karena. Kemudian yang kedua tentang masalah money politik ya. Itu kan isu seperti money politik kan tidak hanya di KLB sekarang. Dulu KLB yang dulu pun juga ada seperti itu di zaman waktu Pak Edi mau terpilih atau pada saat Pak Lanyala mau terpilih. Tapi kemudian pada hanya hitungan jam langsung ada pembekuan gitu. Nah, poin sekarang ini kebetulan kan di kepolisian kan ada Satgas Anti Mafia untuk pengaturan skor. Memang judulnya adalah untuk pengaturan skor. Tapi kenapa enggak sekalian juga bertugas pada saat kondisi ini tapi yang jadi masalah juga netralitas, independensi juga harus dijaga. Kenapa ini saya sebut? Karena salah satu calon itu adalah petinggi dari kepolisian. Jangan sampai karena mengamankan itu dan sebagainya. Ini adalah taruhan dari polisi. Nah, polisi kalau bisa membuktikan bahwa karena seakan-akan kayak pengaturan skor, kemudian money politik itu kan kayak, mohon maaf ya, kayak bau kentut ya. Bisa dirasakan tapi susah dibuktikan. Nah, ini harus betul clear gitu. Karena belum lama ini di sebuah acara, saya sebut di acaranya Mbak Nana di Mata Najwa, itu pun terang-terangan salah satu calon mengatakan itu ada money politik, ternyata sekian dikejar sama Mbak Nana. Gitu. Tapi kemudian susah untuk dibuktikan. Poinnya adalah ini kepada para calon harus bisa membuktikan bahwa saya atau dia itu terpilih bukan karena itu. Karena kalau enggak sudah diawali dengan money politik, investasi, ujung-ujungnya repot sekali untuk membangun PSSI yang lebih baik. Gitu. Bung Gesit, apakah tubuh PSSI sendiri memang ingin berubah? Saya yakin ingin berubah ya. Cuma masalahnya adalah ketika mereka katakanlah mereka mengutarakan ingin juga melakukan perubahan, tapi masyarakat ini sudah kadung banyak nggak percayanya gitu. Terutama kalau kita lihat menjelang Kongres ini ya, kan kita tahu masyarakat banyak yang pesimis ya, karena jangan-jangan ya lo lagi yang terpilih, begitu kan. Walaupun mungkin pucuknya berubah, pucuknya berubah, tapi jajaran exco-nya mungkin akan masih didominasi oleh wajah-wajah lama, wajah-wajah yang mungkin selama ini itu sudah negatif penilaiannya oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun seperti antipati melihat PSSI ini sulit untuk bisa berubah kalau formasinya masih sama masih orang-orang lama gitu. Sebagian besar masih orang-orang lama. Nah, kalau misal memang itu yang terjadi, berarti perubahan di tubuh PSSI yang kemudian diharapkan oleh masyarakat itu kecil kemungkinan terjadi. Ya, kalau itu terjadi berarti perubahan di figur-figur yang duduk di PSSI mungkin tidak terjadi. Ya. Yang kita harapkan adalah, oke lah kalau misalnya mereka tetap terpilih. Yang ingin kita lihat adalah hasil kerjanya. Ya, masyarakat sudah terlalu lelah. Masyarakat sudah jangan sampai masyarakat apatis sebenarnya yang saya harapkan gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka masa bodoh dengan urusan sepak bola Indonesia. Saya pikir sepak bola Indonesia harus terus dikritisi, harus terus disorot. Siapapun yang ada di dalamnya, exco-exco yang nanti akan memimpin di PSSI harus terus dikritisi. Seberapa besar sih pengaruh dari Ketua Umum PSSI sendiri, Bung Gesit? Mampukah kemudian satu orang begitu ya, katakan dia memang punya visi dan misi perubahan gitu, siapapun dia. Dengan kita tahu bahwa
calon ketua umum ini punya banyak latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari wartawan, ada juga dari kepolisian, bahkan kemudian berbagai macam. Seberapa besar kemudian peran dari ketua umum ini bisa membuat perubahan? Satu orang ketua umum, bisakah kemudian membuat perubahan dalam tubuh PSSI? Belum tentu juga ya, karena kalau kita lihat karut-marutnya sepak bola Indonesia, ini benang kusutnya udah terlalu kusut gitu, sampai kita bingung mau nariknya dari yang mana gitu ya. Nah, seorang ketua umum memang idealnya dia punya background sepak bola, dia punya background tahulah bagaimana cara mengurus sepak bola ya. Selama ini memang kalau kita lihat dari beberapa periode yang ada, katakanlah terakhir Pak Edi Rahmayadi ya, ketika dia memimpin PSSI kita berharap bahwa akan ada perubahan yang signifikan dari sepak bola Indonesia. Tapi ketika kita menunggu, ternyata di tengah jalan Pak Edi Rahmayadi mundur ya, di tengah kritikan yang cukup deras juga terhadap beliau. Nah sekarang dari calon-calon yang ada, kita lihat memang cukup banyak sebenarnya teman-teman calon ketua umum dan wakil calon ketua umum yang punya background sepak bola sangat bagus ya. Tapi masalahnya adalah apakah mereka akan sanggup untuk bisa memanfaatkan kongres luar biasa ini untuk merebut simpati dari para voters tentunya. Ya, kalau simpati dari masyarakat, oke lah kita dapat, mereka dapat gitu. Yang paling penting adalah bagaimana voters-voters ini kemudian mau ya diajak untuk melakukan sebuah perubahan. Ini yang agak susah ya, karena ya boleh jadi voters-voters itu ada juga yang nggak kenal dengan calon-calon yang sekarang ini muncul, dengan expo-expo yang sekarang ini ada begitu. Oke, jadi kuncinya di voters begitu ya. Pak Gatot, kalau dari Kemenpora sendiri melihat dari 11 calon yang kemudian jadi 10 ya sekarang ya, Pak Lanyala mengundurkan diri, ini adakah kemudian yang dianggap bermasalah atau bahkan mungkin apakah semuanya kemudian calon ketua umum ini dianggap punya kemampuan untuk mengubah membawa perubahan di tubuh PSSI? Ya sekali lagi kami tentu saja tidak akan menyebut apakah si A bermasalah atau si B berpeluang ya. Tapi biarkan itu KLB itu bergulir. Nah tetapi kan kalau bisa itu di KLB itu juga, bahkan masyarakat pun berhak atau pemerintah berhak untuk lagi request. Dalam konteks ini kan sebelumnya kan harus ada semacam, kalau di KPU kita kenal ada debat para calon dan sebagainya. Tapi kan PSSI kan tidak mengadakan seperti ini, yang mengadakan pihak lain. Poinnya adalah oke lah itu udah terlambat, udah nggak apa-apa. The next itu siapapun yang terpilih itu semacam harus ada semacam kayak taken for granted, ada semacam kayak fakta integritas. Yang akan saya lakukan the next, saya sebagai ketua PSSI dan wakil adalah bla 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 dan seterusnya. Time frame-nya seperti ini. Kabinet saja bisa kok janji 100 hari saya itu nanti apa-apa dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua adalah sebetulnya kemarin Pak Edi Rahmayadi itu mengawali hal yang positif. Jadi kita tahu beliau terpilih tanggal 10 November 2016. Kemudian sekitar awal bulan Januari 2017 itu ada kongres di Bandung. Dipaparkanlah hal yang akan menjadi planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya anggap itu appreciate kami, terutama misalnya pembinaan usia dini, keterbukaan dan sebagainya. Tapi pada saat di jalan itu nggak bisa. Nah, ini sekalian saya menjawab apa yang tadi Mas Egan tanyakan kepada Mas Kesit. Apakah mampu ketua yang sekarang? Ya suka tidak suka mereka harus mampu. Kita nggak usah bicara tentang kelemahan. Nah itu kan sebagai teamwork. Kami anggaplah siapapun yang jadi ketua itu semacam kayak di perusahaan, di korporat itu jadi CEO. Karena kalau enggak, saya tadi katakan nggak sulit kan sebetulnya ngurusin PSSI itu. Nggak sulit? Nggak sulit. Yang penting itu harus jelas visinya seperti apa, misinya seperti apa, kemudian planning yang seperti apa. Sekarang nggak usah jauh. Mas kan sering lihat kan di Metro TV. Ini untuk sebuah kompetisi, kalau di Inggris atau di Eropa pada umumnya, 5 tahun ke depan itu sudah ada jadwalnya. Kita masih tergopoh-gopoh untuk 1 tahun yang pertama. Belum lagi nanti tempo hari, oh ya ada pilpres kita mundur. Saya katakan, emangnya cuma di Indonesia aja yang ada pemilihan umum. Di negara lain nggak ada. Nah, poin yang terakhir yang disampaikan adalah, yuk harus berani menghadapi masyarakat. Masyarakat itu request-nya tinggi sekali. Karena kalau enggak, apalagi Indonesia kan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pak Presiden pun kemarin pada saat menunjuk Pak Zainuddin Amali sudah mengatakan, Pak Menteri bola sepak bola. Jadi itu menggambarkan mulai dari top number 1 di Republik ini sampai grassroots berharap sepak bola mereka udah nggak sabar lagi untuk to do the best. Gitu. Tapi begini Pak Gatot, ada yang bilang kemudian pemilihan ketua PSSI ini seperti lingkaran setan. Siapapun kemudian ketuanya pasti akan seperti itu. Orang baik masuk sistem yang buruk akan jadi buruk juga, begitulah. Kita tetap bagaimana kemudian kita bisa memastikan ada orang yang baik mau melakukan perubahan, tapi kemudian dia betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia kan pasti butuh bantuan dari banyak pihak. Bagaimana Pak Gatot? Ya kalau itu seakan-akan bahasanya seperti udah give up in despair ya, sudah pesimis dulu ya. Jadi makanya ini menjadi tantangan, menjadi PR bagi siapapun yang terpilih. Betul-betul harus merubah stigma.
stigma negatif yang ada di PSSI harus dirubah. Nah, kalau mereka sudah terlarut seperti itu, ya sama saja. Prestasi nggak akan bagus, supporter masih tetap gini, dan yang ketiga tata kelola nggak karu-karuan. Karena kalau enggak nanti, ya itu tadi, FIFA akan mengatakan, ya percuma kami membantu fasilitasi KLB, nggak taunya Indonesia yang potensi masyarakatnya gede banget, itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Gitu. Bung Gusti, terakhir, prioritas pertama yang harus dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yang baru nanti apa? Iya, memang sepak bola Indonesia syarat dengan persoalan ya, Mas Segar ya. Masalah mana nih yang harus diselesaikan dulu? Betul. Makanya tadi saya bilang benangnya udah terlalu kusut, sampai bingung mau nariknya dari mana, mau mengawali kerjanya itu dari mana ya. Tapi kalau menurut saya yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana membangun dulu pondasi sepak bola Indonesia ya. Ini menjadi kuat. Ya, kita punya angan-angan setinggi langit. Kita pengen bangunan yang tinggi, katakanlah 10 lantai, tapi pondasinya pada saat ini masih sangat rapuh. Sulit untuk bisa membangun sebuah bangunan dengan 10 lantai dengan pondasi yang sangat rapuh. Jadi saya pikir tugas Ketua Umum PSSI yang baru ini nggak usah muluk-muluk dulu lah, ya. Nggak usah dulu kita mau bicara prestasi harus ke tingkat Asia, apalagi ke tingkat dunia. Kita sudah bersyukur bisa mendapatkan tuan rumah Piala Dunia U20 untuk tahun 2021 ya. Ini harus bisa menjadi tonggak saya pikir. Hanya setahun kita persiapan. Mungkin itu bisa dijadikan titik awal untuk membangkitkan gairah meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Tapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana sumber daya manusia yang ada di PSSI ini yang harus diubah, terutama mentalnya, Mas. Ya, mentalnya, kinerjanya, sehingga tadi benar Pak Gatot bilang jangan sampai kita kompetisi satu musim aja jadwalnya masih berantakan. Di Eropa kita sudah bisa tahu ya satu musim ke depan itu jadwalnya akan seperti apa. Di Indonesia kadang-kadang masih sulit untuk. Ini kan hal yang sebenarnya sangat sangat mudah gitu karena teknologi sudah sangat bisa diandalkan. Kita nantikan bersama siapa yang akan menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bung Gusti telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prantang. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.